Saat ini KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan LNG di PT Pertamina. Adapun perkara ini sedang berproses di persidangan dengan terdakwa saudara HK dan saudara YA. Fakta yang terungkap bahwa pengadaan LNG yang dilakukan tidak berbasis pada perencanaan yang baik. Kami melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini dengan mengabaikan hasil kajian dari McKinsey dan Wood Mackenzie yang sudah mengingatkan adanya spread risk harga antara Henry Hub dengan oil index yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau ada pembelian dari luar negeri, dari Amerika Serikat juga harus diikat dengan perjanjian jual beli gas. Diabaikan di situ ada ketidakhati-hatian sehingga mengakibatkan keuntungan bagi Corpus Christi. Para tersangka ataupun terdakwa sering berdalih bahwa aksi korporasi yang dilakukan sudah sesuai dengan Business Judgment Rule atau BJR. Di dalam BJR sendiri di pasal 97 ayat 5 itu ketentuannya bersifat kumulatif. Jadi baik tersangka ataupun terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dia tidak lalai, tidak salah dalam melakukan pengurusan dengan itikat baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian. Nah, yang terakhir ini telah mengambil tindakan pencegahan itu sebenarnya pada saat dia kontrak pertama dia udah tahu bahwa ini rugi, langsung dia memberitahukan kepada komisaris misalnya. Nah, dia kemudian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan proyek ini. Nah, itu akan dianggap sebagai tindakan dia untuk menyelamatkan korporasi itu sendiri. Jadi kalau dia bilang saya nggak tahu apa-apa, saya tidak punya niat untuk kerugian segala macam, padahal dia membiarkan kerugian itu sebenarnya bisa kena. Dalam perkara yang menyangkut terkait dengan badan usaha, seringkali para tersangka ataupun terdakwa menarasikan bahwa keputusan bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Namun tentunya yang penting kita lihat adalah bagaimana proses perencanaan dari keputusan bisnis tersebut. Perlu dibedakan antara kerugian perusahaan akibat adanya risiko bisnis dan kerugian perusahaan, dalam hal inilah perusahaan BUMN, karena adanya perbuatan melawan hukum. Kalau ada statement di luar, rugi itu hal yang biasa gitu dalam satu perusahaan. Tapi dilihat dulu ruginya bagaimana, apakah di awal itu adanya perbuatan melawan hukum apa tidak. Kalau memang tahapannya sudah dilalui semua, tidak adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, mungkin itu hal yang dianggap biasa. Tapi kalau ditarik ke belakang adanya perbuatan melawan hukum, maka disitulah ada kausalitas antara kerugian keuangan negara dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.